Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi dua channel apologet Kristen ya, dengan dua topik. Yang pertama adalah jilbab, azan, qiraat. Itu sudah ada atau digunakan oleh Kristen sebelum Islam ada, alias hal tersebut ditiru oleh Islam. Dan yang kedua adalah mengenai pernyataan Ustadz Abdul Somad yang mengatakan dalam ceramahnya bahwa ajaran Kristen telah rusak. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. المسيح وأقدر المسيح وأقدر أشهد أن المسيح هو الله حي على الخلاص. Setelah melihat video pertama dari salah satu channel apologet Kristen, kita cukup senyumin saja ya. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebetulnya apologet yang satu ini sangat nekat mengambil kesimpulan seperti itu. Sekali lagi saya ulang, jangan sekali-sekali mengajarkan umat Islam soal hal tersebut. Hijab selain menjadi salah satu identitas seorang muslim, juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Jadi kesimpulannya saya persingkat saja ya. Mau semua agama dan keyakinan di muka bumi ini memiliki ajaran berjilbab, itu bukan masalah. Karena masing-masing mereka memiliki syariat masing-masing. Yang lucu itu, sudah menjadi perintah berjilbab terkandung dalam syariat ajarannya, tapi tidak ditaati atau dipatuhi. Terus mengklaim bahwa ajaran kami ditiru sama Islam. 1 Korintus 11 ayat 5-13 yang berbunyi, "Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya, oleh karena para malaikat.
Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala tidak bertudung? Nah, udah diperintahkan tapi tidak dipatuhi. Sedangkan dalam ajaran Islam, kami diperintahkan ya kami patuhi. Diperintahkan tutup aurat, tapi kok sekarang ngumbar aurat? Jadi, perintah Tuhan dalam Alkitab hanya tinggal kenangan alias at the moment. Ini kan seperti jilat ludah sendiri. Berikutnya mengenai azan. Azan merupakan seruan atau panggilan ibadah. Ini saya kutip salah satu ayatnya saja ya, karena ada beberapa ayat yang termaktub tentang azan ini dalam Al-Quran. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Nah, dalam agama Yahudi juga terdapat azan. Mari kita lihat azan versi Yahudi. Check it out. Nah, bagaimana dengan Kristen? Apakah ada azan juga? Sebelumnya mari kita lihat azan dari Pastor Jafar. Check it out. المسيح أقدر المسيح أقدر أشهد أن المسيح هو الله حي على الخلاص حي على الخلاص فالخلاص خير من الموت. Video ini sempat viral karena dianggap memplesetkan azan versi Islam yang disajikan gambar Ka'bah pula di dalamnya. Tetapi maknanya adalah keilahian Yesus. Yang azan ini adalah dari Kristen Ortodoks ya. Nah, terlepas dari itu, kita mengetahui bahwa ajaran para nabi itu satu garis semuanya alias memiliki syariat yang sama, tetapi memiliki perkembangan di zaman masing-masing atau tergantung kondisi zaman yang dialami saat itu oleh para utusan Tuhan ini. Ketika Kristen mengklaim bahwa umat Islam meniru Kristen dalam hal azan, okelah kita ikuti alur mereka. Katakanlah bahwa Islam meniru azan mereka, tapi kenapa mereka saat ini tidak memakai azan dalam menyeru untuk ibadah? Malah sekarang kok pakai lonceng? Ini kan namanya membuka borok sendiri alias mempermalukan keyakinan Anda. Karena apa? Inilah salah satu bukti bahwa mereka adalah umat yang ingkar. Nah, yang saya bingungkan ini permasalahan qiraat. Jika diartikan hanya sebagai bacaan saja, tentu umat Yahudi juga dalam membacakan kitabnya masuk dalam kategori qiraat. Makanya ini kurang jelas klaimnya. Qiraat yang seperti apa dulu? Kalau qiraat dalam Islam itu jelas, selain adalah bacaan, juga termasuk salah satu disiplin ilmu yang sangat penting untuk dipelajari dan salah satu elemen penting dalam memahami Al-Quran. Sebab diskursus ini berpengaruh dalam beberapa disiplin ilmu seperti linguistik, tauhid atau teologi, fikih, tafsir, nahwu shorof atau sintaksis, morfologi, dan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Mau bukti? Check this.
ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ולא תלכו בחוקות הגוי, אשר אני משלח לפניכם, כי את כל אלה עשו בעקות בם, ואומר לכם. אבל עלי היגיון בכינור, כי שימחתני אדוני בפעולך, במעשה ידיך ארנן. Mahgadalu maseha Adonai meot amehu. Tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال. Ini sekedar counter joke ya. Jika umat Islam dituduh meniru umat Yahudi dan Kristen, terus apa sebutan yang paling pas buat Kristen yang total memasukkan perjanjian lama ke dalam kitabnya? Menggarong, mencuri, merampok, ngutil, atau apa sebutannya yang pas? Yang pertama, perpuluhan dipakai Kristen, tapi dipilih aturan enaknya. Yang kedua, Yahudi menerapkan hijab, bahkan di masa Tanaitik dianggap adalah kesopanan bagi wanita Yahudi, serta Schneider tahun 1984 halaman 237 dalam bukunya menyebutkan bahwa untuk membedakan pelacur dan wanita Yahudi adalah dengan berhijab. Di perjanjian baru juga disebutkan tentang hijab ini. Kok sekarang Kristen meninggalkan? Masih banyak lagi jika disebutkan satu persatu apa yang diambil umat Kristen tetapi tidak dijalankan. Nah, konten dari apologet Kristen tersebut justru menelanjangi keyakinannya sendiri tanpa disadarinya. Bukan permasalahan meniru atau tidak, tetapi Tuhan mempunyai konsep yang lurus untuk disampaikan para hamba yang diutusnya. Kekonsistenan melaksanakan perintahnya inilah free will dari tiap-tiap umat. Bukankah Yahudi, Nasrani, dan Islam adalah agama Abrahamaik? Silahkan para pemirsa menilai sendiri di kolom komentar ya. Oke, lanjut lagi ke topik lain. Apa agama manusia rentang masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad? Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Nabi Muhammad datang 571. Dari 325 ke 571 maka ajaran Kristen rusak, agama Nabi Musa rusak. Dan ketika dia menjelaskan atau menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan seperti yang ditanyakan di video tadi, kok ujung-ujungnya Kristen lagi gitu loh. UAS ini saya anggap belum sembuh dari penyakit lamanya, di mana paling suka sekali mengotak-atik agama Kristen yang notabene UAS tidak mengerti apa-apa. Saya tidak terlalu soroti yang lain-lain sepanjang video di depan tadi, videonya UAS itu, tetapi saya terganggu dengan beberapa kali dia menekankan Kristen sudah rusak gara-gara konsili Nisea tahun 325 Masehi, rusak gara-gara Trinitas dan lain sebagainya. Nah, ini orang tidak belajar sejarah, atau mungkin dia tahu tapi dia tidak tahu secara mendalam, atau mungkin dia hanya cari tahu untuk menyerang Kristen seperti yang biasa dia lakukan dari dulu sampai video ini saya tanggapi. Jelas dia buta sejarah. Yang rusak bukan Kristen, yang rusak adalah mungkin sumber yang UAS baca, atau yang rusak adalah ceramahnya UAS, yang rusak adalah cara berpikirnya UAS, bahkan yang rusak bagi saya adalah hatinya.
Setelah melihat kurang lebihnya video dari pendeta Mel Ato ini, kita cukup senyumin saja ya. Nah sekarang begini Om, Ustadz Abdul Somad berdakwah di komunitas khusus jamaah Islam, bukan di publik. Adapun UAS berdakwah yang isinya tentang keyakinan Kristen, ini sangat wajar karena dalam kitab Al-Quran itu memang diajarkan dan ada. Masalah penyaliban ada, masalah umat yang menuhankan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, masalah Tritunggal, dan lain-lain. Jadi sangat wajar mengajarkan hal tersebut untuk memperkuat akidah umat Islam. Jadi jika ada apologet atau Kristen yang bertanya, kenapa sih Islam selalu ngurusin agama Kristen? Karena memang diajarkan, ada dalam kitab suci Al-Quran. Masa UAS ngajarin cara pesugihan yang baik dan benar adalah sebagai berikut, atau mengajarkan cara menumbalkan manusia yang baik dan benar untuk menebus dosa kita adalah sebagai berikut? Kan ajaib. Yang tidak wajar itu Kristen yang menyinggung ajaran Islam karena dalam kitab mereka tidak ada mengajarkan tentang keyakinan Islam. Evaluasi tentu belakangan Om. Kalau evaluasi ada di depan, itu namanya bukan evaluasi, tapi pendaftaran. Paham ya Pak Pendeta dan teman-teman Kristen lainnya? Selanjutnya terkait pernyataan UAS dalam ceramahnya yang mengatakan kalau ajaran agama Kristen rusak saat Konsili Nisea 325 Masehi. Karena itu Pendeta Mel Ato mengatakan bahwa sebenarnya UAS lah yang hatinya telah rusak karena tidak paham dengan sejarah Kristen. Konsili Nisea itu bukan pelantikan atau pengangkatan Yesus sebagai Tuhan. Baik, saya akan bantu UAS untuk menjawab Anda ya Pak dengan menambahkan sedikit penjelasan Anda. Oke lah, lagi-lagi kita ikuti alur mereka bahwa Konsili Nisea tahun 325 Masehi bukanlah pelantikan atau pengangkatan Yesus sebagai Tuhan, tapi merupakan penegasan iman. Karena waktu itu ada tokoh yang bernama Arius yang seorang imam dari Alexandria, di mana ajaran Arius ini dianggap sesat karena tidak mengakui keilahian Yesus. Karena ajaran Arius ini dianggap meremehkan atau merusak kemurnian ajaran gereja dan rasuli, maka diadakanlah Konsili Oikumenis tahun 325 Masehi. Konsili Oikumenis ini adalah pertemuan seluruh uskup keseluruhan gereja untuk membahas dan mengambil keputusan yang menyangkut doktrin gereja dan aturan praktisnya. Awalnya Konsili Oikumenis ini akan diadakan di kota Ankara, namun dipindahkan ke kota Nisea. Salah satu pertimbangan Kaisar Konstantin memindahkan lokasi konsili karena uskup Ankara yang bernama Marcellus sangat ekstrim anti-Arian. Dari sini kita bisa melihat bahwa Kaisar Konstantin lebih condong kepada Arius. Ini membantah tuduhan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan karena atas perintah Kaisar Konstantin. Padahal Kaisar justru condong ke kelompok yang menolak keilahian Kristus atau Arianisme. Konsili Nisea diadakan pada tanggal 20 Mei sampai 19 Juni tahun 325 Masehi. Konsili ini dihadiri oleh 318 uskup dari seluruh dunia. Itulah kenapa konsili ini kita kenal dengan Konsili Nisea. Kurang lebih seperti itulah sejarahnya. Dan dalam konsili inilah penegasan iman tersebut diagungkan. Nah sekarang begini, walaupun konsili ini pernah diadakan sebelumnya, jika saya mengeluarkan pernyataan bahwa ajaran Kristen telah rusak, keliru enggak? Jelas enggak lah. Karena dari konsili-konsili sebelumnya sampai Konsili Nisea 325 Masehi, mereka masih memperdebatkan tentang keilahian atau ketuhanan Yesus. Artinya kan memang ajaran ini rusak. Apalagi yang menjadi permasalahan adalah Tuhan mereka. Dalam keyakinan Islam, mau itu Sunni, Syiah, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain, ini tidak pernah memperdebatkan soal ketuhanan. Pondasi utama kuat. Jadi sekali lagi, sangat wajar ketika UAS mengatakan bahwa ajaran Kristen telah rusak pada saat Konsili Nisea, karena seringnya terjadi perdebatan tentang keilahian Yesus, mengatakan sesat satu sama lain dalam hal ketuhanan. Apa namanya kalau bukan rusak? Yang diperdebatkan ini adalah masalah pondasi utama, yaitu ketuhanan. Coba diulang, ketuhanan. Dan pernyataan Anda kepada UAS, saya kembalikan kepada Anda ya Pak Pendeta. Bukan hati UAS yang rusak, tapi pikiran Anda lah yang kurang memahami itu semua. Belajar lagi lah Pak.
Memahami Bible itu mudah bukan? Bukan. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah jangan langsung memberitahu orang kafir bodoh yang bertanya. Tanyakan dulu kepadanya apakah dia suka tempe. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.